Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya khairu rusul wa ya nafsi bidallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan sempurna nikmat Islam dengan sehat sempat, dimudahkan untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah kemudian majelis taklim. Selawat kemudian salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada junjungan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Sahih Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muhti Muhammad An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, nikmat dan juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada kesempatan hari ini mempelajari karya beliau rahimahullahu ta'ala. Lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin, sudah kita bacakan qomisuha antu'mina bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima, yaitu hendaknya kita mengimani tentang hari akhir. Bagaimana kita caranya kita mengimani hari akhir, yaitu bi antasdiqa bi wujudihi bi jami'i mastamal alaihi kal hasri wal hisab wal jaza wal jannah wan nar. Summiya bidzalika li annahu la laila ba'da wala nahara wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima yu'aqibuhu lailun aw li annahu akhirul awqat al muhaddudah li'annahu akhiratul awqat al-mahdudah, ya. Ai akhira ayyamid dunya falaysa ba'dahu yaumun akhar aw li ta'khirihi anil ayyam al-munqadiyah min ayyamid dunya, ya. Bagaimana caranya kita mengimani terhadap hari akhir, yaitu kita harus yakin dengan keberadaannya, dengan wujud ya hari akhir tersebut, beserta segala apa yang akan terkandung di dalam hari tersebut. Sebagaimana setelah usai hari kiamat nanti akan ada mahsyar, ada hisab, ada jaza, ada surga dan neraka. Dikarenakan dikatakan dengan yaumul akhir karena tidak ada hari atau tidak ada malam atau siang lagi setelah hari itu. Karena disebut dengan hari, keterkaitannya dengan siang atau malam, ya. Atau disebut dengan hari akhir adalah akhir dari waktu-waktu yang bisa dihitung dari ketentuan di dunia, seperti itu, ya. Jadi rukun iman yang kelima, mengimani kepada hari akhir. Bagaimana cara kita mengimani hari akhir? Kita harus yakin kalau hari akhir itu pasti terjadi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, alam semesta itu sama hakikatnya dengan seluruh yang ada di sekitar kita. Sebagaimana buku yang ada di depan kita, buku ini dulu tidak ada. Kemudian ada yang menulis, kemudian ada yang mencetak, kemudian ada yang melipatkan ya dari cetakan buku ini sampai beberapa eksemplar, sampai salah satunya sampai di hadapan kita yang kita baca hari ini.
Kita yakin dulunya buku ini tidak ada. Maka karena semua yang bisa kita lihat, kita rasa, kita explore di dalam alam semesta ini nyatanya bermula dari ketiadaan, nanti di akhir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberakhiran atau kemusnahan dari benda tersebut. Ya. Lama-kelamaan kitab ini, satu rusak, dua tidak terpakai, tiga musnah dikarenakan sesuatu yang menjadikan kitab ini tidak ada lagi. Sama dengan kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki ketiadaannya kembali. Kita nggak ada, lalu jadi janin, jadi bayi, jadi anak, remaja, terus dewasa, orang tua, qadarullah, nanti sampai di umur tertentu Allah menghendaki kita dimatikan. Maka dengan dimatikannya kita, eksistensi kita sudah tidak ada lagi, sehingga kita sudah disebut dengan tidak ada. Makanya jangan heran ya kalau ada teman-teman kita yang mengatakan, si fulan kemana? Oh, rung-rung tuh, si fulan wis ora ono saiki. Paham maksudnya wis ora ono? Sudah meninggal, begitu ya. Dan seluruh ya sains atau ilmu pengetahuan sudah menunjukkan kesepakatan para ahlinya bahwa di suatu masa nanti alam semesta ini akan musnah. Sebagaimana awalnya adalah hanya setitik debu, lalu menjadi sekumpulan, lalu menjadi perputaran yang sangat besar, sehingga Allah berkenan ya meledakkan debu tadi dan menjadikan susunan tata surya alam semesta sampai ada yang namanya bumi, planet dan semisalnya. Maka Allah menghendaki satu kehidupan di dunia yang kita rasakan sekarang ini, termasuk yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan dunia kita. Maka seluruh pakar dari ilmu pengetahuan apapun ya, fisika, matematika atau biologi, bahkan biografi, sepakat dari ketiadaannya nanti semua pasti akan menjadi tidak ada lagi. Kalau di matematika dari 0 sampai ada bilangan, bisa enggak ditiadakan lagi bilangannya itu, bisa enggak? Bisa. Angka 10 itu dari susunan berapa saja? 1 ditambah 9 bisa, 0 ditambah 10 bisa, sampai pembagian yang rumit. Tapi angka 10 ini bisa dihilangkan juga dengan pembagian yang sama. Ketika 10 dibagi 10 jadinya 1. Pisahnya dari 0 ya Pak? Dikali 0. Nah, yang bisa mengekalikan 0 ini adalah yang merumuskan tadi. Maka kita tahu ya, semua yang ada di sekeliling kita itu dijadikan, diciptakan, ditahsis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu menjadikan semua ini kembali kepada sesuatu yang tidak ada, disebut tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pakar mengatakan di suatu saat kelak alam semesta ini pasti akan hancur binasa. Dan sudah ada yang menyatakan ya dari ilmuwan yang kompeten ya dari NASA, bahwa di satu saat matahari akan terbit dari arah tenggelamnya. Ini bukan berarti mataharinya berbalik, tetapi mataharinya setak, yang perputaran buminya saja yang menjadi berhenti. Maka seolah-olah matahari akan terbit dari arah tenggelamnya. Sebagaimana kita kemarin sudah sampaikan, kalaulah gunung itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak penyeimbang rotasi bumi, maka ketika kita melihat fenomena sekarang ini ya, gunung dikerui gawe nguruk laut, laut dicetekke dadi daratan ya, dari daratan, dataran dan daratan, maka sangat mungkin di satu titik tertentu rotasi bumi ini akan terganggu.
sehingga menimbulkan satu kondisi yang memang berhenti total perputarannya. Saya kemarin sudah sebutkan ya, ibaratnya awake dhewe nek mengoperasikan mesin cuci. Ketika susunan dari cucian kita itu nggak benar, pasti akan menimbulkan ketidakstabilan dari perputaran tadi. Dan ketika memang dikehendaki dari pemangkasan gunung lalu mencairnya kutub utara maupun selatan, sangat mungkin nanti perputaran bumi ini akan terganggu sampai pada titik yang sangat fatal di mana perputaran tadi menjadi berhenti. Disitulah mulai ada pergeseran tatanan dari alam semesta ini. Ya, tadinya lancar jadi berhenti, maka otomatis yang mempunyai gaya gravitasi akan hilang daya gravitasinya. Dengan demikian akan menjadikan rancu semua sistem. Ya, ujungnya alam semesta Pak. Antum kalau balik songko satu tempat jam 4 sampai jam 5, terus sampai di perempatan yang nggak ada lampu lalu lintasnya, kira-kira kacau kan? Sangat kacau. Kenapa? Karena ada sistem yang tidak stabil di situ. Ya, maunya ono sing ngatur pas rak mangkat, itu pasti macetnya luar biasa. Nah, seperti itulah yang menjadi gambaran bagi kita bahwa alam semesta ini pasti akan menemui satu titik di mana di titik tersebut Allah menghendaki kehancurannya dan Allah menghendaki dimulainya alam akhirat, di mana alam akhirat tersebut dimulai ketika tiupan sangkakala yang kedua. Jadi nanti awanul yaumil qiyamah dan tanda-tanda hari akhir sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, matahari terbit dari arah tenggelamnya. Terus anak durhaka kepada orang tuanya, orang berbangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Terus ada fenomena alam dengan bencana, gunung meletus, banjir bandang, terus likuifaksi, lempengan-lempengan bergeser, sampai pada satu kesimpulan pasti alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tiupan sangkakala yang pertama, Allah menghendaki menghancurkan alam semesta. Nah, ini ada dua opsi menurut para ulama. Ada yang disebut dengan kiamat kubro, ada yang disebut dengan kiamat sugro. Kapan kiamat kubro? Ketika tanda-tandanya sudah terlihat dan gejalanya sudah mulai kita rasakan. Kapan kiamat sugro? Ketika orang per orang mendapati ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang mempunyai jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak luput semua para malaikat yang dekat pada Allah juga akan merasakan yang namanya kematian. Termasuk makhluk-makhluk Allah yang sampai hari ini diberi tangguh untuk tidak menemui ajalnya. Di tiupan sangkakala pertama tadi Allah berkenan untuk membinasakan mereka. Ada yang sampai hari ini masih hidup Pak, dari pertama dilahirkan sampai sekarang? Ada? Ada. Siapa? Dajjal. Terus Ya'juj Ma'juj. Terus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Qadir alaihissalam, terus Nabi Idris alaihissalam. Ya, jadi ini memang hamba-hamba Allah yang ditangguhkan oleh Allah umurnya sampai nanti dipertemukan dengan ajalnya. Qadarullah menurut sebuah makalah, kenapa hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ketika menjelang hari kiamat.
Salah satunya untuk mendapati konsekuensi dari ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti setelah beliau turun dan melaksanakan tugasnya, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, lalu mengutarakan argumentasi sehingga nanti orang-orang masuk ke dalam Islam secara gerombol-gerombol ya. Dan setelah itu beliau menikah, mempunyai keturunan, sampai nanti ditentukan ajal bagi beliau Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang lain yang masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk iblis laknatullah dan juga para makhluk yang memang mendapati tadi ya kemudahan dan juga penangguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, maka jelas bagi kita bagaimana cara mengimani hari akhir. Cukup kita yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dan setelah tiupan sangkakala yang kedua, Allah berkenan membangkitkan semua yang telah dimatikan tersebut, lalu dikumpulkan di mahsyar dari jenis malaikat, manusia, jin, hewan, dan semua makhluk yang pernah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya yang kena taklif akan dihisab, ditimbang, kemudian ditentukan mereka akan masuk ke dalam rahmatnya Allah yaitu surga, atau azabnya Allah yaitu neraka. Tetapi bagi hamba-hamba atau makhluk-makhluk tertentu ya, Allah menghendaki untuk tidak sampai kepada hisab maupun apa? Sirat. Siapa mereka? Siapa mereka? Makhluk Allah yang tidak dihisab. Hah? Para rasul ya jelas. Maksudnya yang tidak mengalami dari mahsyar, dari apa? Hisab, jaza, terus apa namanya? Sirat, lalu ke surga atau ke neraka. Siapa? Anak-anak disabilitas itu nanti lewat sirat itu. Ya, di apa? Di Bukit A'raf mereka akan ditangguhkan, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lolos ujian ditempatkan di surga, kalau tidak lolos ditempatkan di neraka. Itu orang gila, orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang mempunyai apa ya? Ketidakmampuan. Nah, itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di Bukit A'raf. Atau orang yang amal baik dan buruknya itu seimbang, true. Ya, ada ini orang yang APE pas-pasan, Allah ya pas-pasan, ditimbang itu enggak bergeser, Pak. Maka orang-orang yang seperti ini nanti juga ditempatkan di Bukit A'raf. Dan orang yang seperti ini akan diuji ulang. Apabila berhasil dimasukkan surga, kalau tidak berhasil maka menjadi ahli neraka. Begitu ya kira-kira. Yang tidak disampai kepada hisab lalu jaza dan juga sirat itu adalah hewan. Ya, ketika nanti dikumpulkan orang-orang digiring untuk menuju timbangan, Allah menimbang dan membalas semua perilaku makhluk yang diberi kehidupan tadi. Sampai kalau ada kambing yang pernah nyerutuk temannya yang tidak punya tanduk, Allah berkenan menumbuhkan tanduk bagi kambing tersebut dan membalas ya kawanan yang dulu pernah menyerutuknya tadi. Sampai kalau kita punya piaraan dan kita siksa, maka di situ Pak tempatnya kita nanti akan dibalas oleh piaraan-piaraan kita. Setelah selesai, Allah mengfirmankan kepada mereka untuk menjadi tanah. Disitulah orang-orang kafir menyesal, kemudian mengatakan melalui lisannya, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, aku jadikan kayak hewan aja itu jadi tanah. Kenapa? Kalau diteruskan melalui hisab, melalui sirat, pasti orang kafir tidak akan pernah selamat. Begitu ya. Apalagi kalau kafir, Pak. Kafir itu nggak pakai
mizan, nggak pakai hisab, nggak pakai sirat itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang kafir itu langsung digiring masuk neraka zumar, nggak pakai dihisab. Maka hisab, mizan, jaza, sirat itu bagi orang yang beriman malah. Seharusnya kita yang takut, bukan orang kafir yang takut ya. Karena itu alat ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keadilannya kepada semua ciptaannya sampai tidak ada yang terzolimi. Nah, maka disitulah ya ketika orang-orang kafir melihat hewan dijadikan tanah, mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba, begitu ya. Sampai di pembahasan hari akhir ya, ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya sebelum kita masuk pada rukun iman yang ke-6. Silakan. Secara ya, sampel kasus ya, sampel kasus. Ada orang di dunia amalnya baik dia punya, amalnya buruk pun dia melakukan. Maka berlaku ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan oleh Allah, yang buruk ditampakkan oleh Allah. Maka dua amal ini akan ditimbang. Ketika ditimbang, kok tidak ada yang berat di sebelah dua timbangan ini, maka malaikat yang menghisab, yang mencatat amal, menyatakan amalnya ini true. Gak bisa disebut ahli surga atau gak bisa disebut ahli neraka. Maka ketika hadir di hadapan Allah di dalam persidangannya, diputuskan untuk dilakukan ujian ulang. Apa bahasannya kalau sekarang ini, Pak? Remedi. Pokoknya jangan ganti remedi soben. Kangelan ya, kangelan. Nah, ini juga orang-orang yang kebangetan, Pak. Kenapa kebangetan? Karena satu amal kebaikan itu dilipatkan Allah berapa kali, Pak? Kelipatannya 10, 70, 100, 700. Kelipatan yang tidak terhingga. 5 pilihan ini padahal. Ketika kita melakukan keburukan, itu hanya ditulis satu saja keburukan. Lah kok nganti terus iki ora kebangetan, Pak? Ya. Artinya perbuatan baiknya kan sangat minimalis begitu. Sampai dia disebut sebagai ahli syar, pelaku keburukan, orang yang terbiasa melakukan keburukan. Kenapa? Karena orang buruk itu bukan berarti orang yang tidak punya kebaikan, kan? Apa definisi orang buruk? Kemarin kita sudah sampaikan. Definisi orang buruk adalah orang yang keburukannya mendominasi. Kalau kita lihat orang yang dinyatakan dia orang jahat, terus di interview, dari semua jawabannya pasti ada kebaikannya. Tapi kenapa dia disebut jahat? Karena perilaku jahatnya tadi mendominasi. Nah, ketika disebut orang baik, bukan berarti orang baik itu tidak punya keburukan. Pak Yam nek dihitung-hitung ya, diteliti, pasti beliau punya kekurangan ya. Kenapa Pak Yam disebut dengan orang baik? Karena kebaikannya mendominasi. Begitu. Sampai di poin ini bisa dipahami ya. Maka apabila ada orang yang berbuat kebaikan minimalis sehingga keburukannya mendominasi, ditimbang di hadapan para malaikat, nanti timbangan kebaikan dan keburukannya tidak ada yang lebih berat atau lebih ringan alias sama. Maka orang yang seperti ini akan diposisikan di Bukit A'raf untuk menanti remedi ujiannya tadi, Pak. Ya, makanya ya ojo kebangetan lah, ngamal los saja, tapi ngamal bagus begitu ya, ngamal bagus los. Tapi kalau ngamal yang tidak baik, ya introspeksi, lalu
banyak-banyak bertaubat. Kenapa? Dengan mentaubati amal-amal keburukan kita, Allah pasti akan mengampuni dan menghapus catatan amal keburukan tadi. Nah, makanya ini orang-orang yang kebangetan, Pak. Kenapa kok sampai ditempatkan di Bukit Araf? Karena disejajarkan dengan orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian untuk hamba-hambanya yang lain. Begitu ya. Nanti di Bukit Araf baru dikasih ujian ulang. Ketika lulus dia ahli surga, ketika tidak lulus dia ahli neraka. Dan semua sudah punya catatan masing-masing. Makanya nek awake dhewe wis iso kumpul karo wong apik, nglakoni keapian, ya kita minta tolong pada Allah untuk diberi apa? Keistiqomahan. Nah, itu yang mahal gitu ya. Cukup Pak ya? Ada yang perlu ditambah? Katanya kau yang orang lego. Terus ketika datang hasil yang habis, terus ketika ada orang yang memperbunya, ini mendapatkan jodoh, nanti akan ditonton. Apakah di surga orang-orang yang meninggal dalam status jomblo itu akan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penai piye penai? Ada satu hadis ya, syarrukum uzzabukum. Syarrukum apa? Uzzabukum. Satayar yang juga tahu kurung masalah. Seburuk-buruk kalian adalah yang jomblo kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarrukum uzzabukum. Maka para kiai, para ulama dulu ketika memang masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menikah. Karena salah satu yang saya pernah mendengar langsung dari seorang ulama itu, aku nek ketemu Gusti Allah ora dibojoki isin. Tetapi Allah mentakdirkan ya, ada yang diberi pasangan di dunia, ada juga yang tidak diberi, Pak. Ada yang dikaruniai anak, ada yang tidak dikaruniai. Nah, ini adalah apa, Pak? Tahsis ya. Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nanti di bab takdir ya, setelah ini ada putra, ada irodah. Allah punya irodah, punya kemauan. Kemauan Allah ini prerogatif. Allah mau menjadikan kita berdomisili di mana, warna kulitnya seperti apa, terus rezeki kita sebesar apa, jodoh kita siapa, kita akan mati di mana, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melarikan diri dari kenyataan, sesungguhnya kita malah mendekat dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Sebagaimana kasus Perdana Menteri Nabi Sulaiman ya. Ketika pas rapat pleno, dia mendapati seorang yang mukanya sangat mengerikan. Maka dia sangat ketakutan dan meminta kepada Nabi Sulaiman untuk meminjami alat transportasinya yang berupa awan. Dia melarikan diri, Pak, dengan alat tersebut. Ternyata yang dia takuti ini malaikat maut, betul-betul malaikat mati. Yang ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kamu datang? Nah, sekarang jadwalnya si fulan tadi sebetulnya untuk saya ambil nyawanya. Dan di kitab ini, di tulisan saya, di catatan yang sudah menjadi rekomen dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mati di India dan saya kaget ketemu dia di sini itu. Ternyata, Pak, orang ini melarikan diri ke India, Pak. Nah, ketika sampai sana, malaikat, wah, iki pas karo catatannya, iki pas gitu. Nah, tinggal diambil aja itu. Nah, ketika tadi Nabi pun seperti itu, ada yang dijadikan mempunyai pasangan di dunia, bahkan ada yang banyak, ada yang ditakdir tidak punya pasangan. Nabi Yahya tidak punya pasangan, Nabi Isa wallahu alam, nanti kalau dikembalikan ke dunia dan menikah berarti punya pasangan di dunia. Tapi ada yang memang tidak punya pasangan di dunia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika orang-orang yang tidak punya pasangan di dunia, nanti di surga Allah berkenan menjodohkan mereka dengan orang-orang yang cocok dan sesuai dengan
apa yang menjadi kualitas dari orang tersebut. Maka kebalikannya adalah pertanyaan, Pak. Wanita yang nikah lebih dari seorang pria, nanti jodohnya yang mana? Nah ini kan, ada yang mengatakan yang pertama, ada yang kedua. Tapi yang paling asoh itu ya, yang paling mendekati kebenaran, disesuaikan dengan kualitas wanita tersebut. Nah, bedanya kalau orang lanang, Pak, kalau orang laki-laki menikah lebih dari satu, nanti di surga semua jadi istrinya. Cokondo-kondo ya. Terus kadung keucap ya, kadung ucap. Terserah apa berarti. Laki-laki yang menikah lebih dari satu, semua itu akan menjadi istri dari laki-laki tersebut di surga. Sedangkan wanita yang menikah lebih dari satu, Allah akan pilihkan yang paling sesuai dengan kualitas wanita tersebut. Jadi disinilah sifat apa, Pak? Keadilan Allah SWT. Nah, begitu. Gitu ya, Pak ya. Nanti jawab. Nek ora iso ngomongnya, ngopi rekamannya dipotong. Oke, cukup. Ada yang lain? Tambahan keterangannya adalah, dan adapun waktu ya yang akan diberlakukan untuk orang-orang kafir ya, khamsuna alfasanatan ya, lisiddati ahwalihi wa huwa akhafu min sholatin maktubatin ya. Orang-orang kafir nanti akan menjalani hari-hari di hari akhirat ya, itu selama satu harinya ya sepadan dengan 50.000 tahun. Sedangkan orang yang beriman, satu hari mereka lebih ringan dibanding sholat wajib yang 5 waktu. Kita sholat wajib 5 waktu itu paling lama berapa menit, Pak? Katakan isya ya, isya nepai malam Jumat seperti ini, yang dibaca agak panjang, yaitu Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Itu kira-kira ya berapa menit? 5 sampai 10 menit ya. Maka orang-orang yang beriman nanti dari mahsyar sampai mizan, hisab, pembagian kitab, meniti sirat, dan sampai di pintu ya surga itu lebih ringan dari sholat wajib. Tapi kalau orang yang kafir, satu harinya itu 50.000 tahun. Kenapa? Kita tahu ya, kalau di waktu-waktu tertentu ketika kita mengalami suatu masalah yang menjadikan kita tertekan, kita depresi, itu ketika ngetke jam kita rak munggah jam itu, Pak. Jamnya kurang muter gitu ya. Kenapa? Karena kita panik di situ. Kita gonor, kita ketakutan. Maka orang-orang kafir yang di dalam neraka itu mempunyai rasa takut yang luar biasa, sehingga satu hari mereka itu dinisbatkan seperti 50.000 tahun. Adapun orang-orang beriman yang berbuat maksiat sehingga kemaksiatannya belum selesai di dunia dengan taubat atau permintaan maaf kepada orang yang bersangkutan, maka mereka akan diperlakukan dengan durasi waktu setengah dari orang-orang kafir, 25.000 tahun. Ya, kalau orang kafir berapa tadi? 50.000. Kalau orang Islam, orang mukmin yang bermaksiat 25.000 tahun. Kenapa? Awake dhewe untuk jadwal sidang, Pak. Itu deg-degannya dari mulai ketika kita dapat panggilannya itu. Aku ki piye? Ning kono ngur ya kaya apa? Oh nek hakime galak terus aku kudu piye? Nah, seperti itu. Maka sangat berat, Pak. Maka hendaknya kita menyelesaikan urusan kita semenjak di dunia. Nek ana urusane karo wong beresi, nek ana salah awake dhewe karo Gusti Allah, ndang tobat.
Kenapa? Kalau seperti itu kita akan merasa nyaman dengan waktu yang sangat singkat antara kita dibangkitkan sampai menuju depan pintu surga. Yang itu waktunya lamanya luar biasa. Di dalam keterangannya disebutkan di dalam kitab ini ya. Di hari akhir nanti ada 50 persinggahan. Setiap tempat yang disinggahi membutuhkan waktu 1000 tahun. Mahsyar sampai Allah nanti menurunkan hujan, sampai Allah menumbuhkan kita seperti kecambah, sampai nanti Allah memasukkan ruh kita, sampai nanti Allah membangkitkan kita, sampai Allah nanti mengelompokkan kita, sampai Allah nanti menggiring kita untuk menunggu jadwal hisab. Dari hisab nanti ke mizan, dari mizan menunggu mendapatkan kitab. Ya, kalau mendapat dari kanan atau arah depan maka beruntung, dia selamat ya dalam untuk runtutan tempat-tempat yang harus disinggahi di dalam mahsyar tadi. Tapi kalau diberikan dari sisi sebelah kiri atau dari belakang, ibarat ini adalah pertanda kecelakaan yang akan dialami. Dia pasti akan dimasukkan sementara ke dalam neraka. Karena semua ulama Ahlussunnah meyakini orang Islam yang masuk neraka pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yo pengen, Mbak, ning neraka? Satu harinya tadi berapa? 25.000 tahun. Ya. Nah, maka seperti itu ya. Maka kalau kita tidak ingin ya, ilaman atallah biqalbin salim. Siapa yang punya hati sehat itu? Ketika urusannya sudah selesai di dunia, punya perkara dengan sesama makhluk selesai, punya masalah dengan Allah taubat, maka dia akan datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau yang seperti ini ya tidak pakai lama. Durasi dia ketika dibangkitkan sampai di depan pintu surga hanya sebatas kurang dari waktu sholat 5 waktu saja. Gitu ya. Ini memang amal berat sehingga fadilahnya luar biasa. Amal berat itu apa? Memaafkan orang. Awake dhewe ora tuku, ora kulaan, ora modal ya. Tapi nek kon maafke wong itu kan paling berat itu ya. Ya. Kelingan jan jengkel nih aku ana sing ngono barang. Jajaliran nek kepethuan tak kerauk temenan. Nah, kata-kata seperti itu muncul kenapa? Karena ya belum bisa bersih hatinya. Ya. Kalau sudah belajar membersihkan hati, lalu ya mengupayakan untuk mudah memaafkan, itu nanti kita sehatnya maksimal, Pak. Sehat karena memang tidak ada masalah kesehatan, dan sehat memang karena tidak ada beban pikiran. Sing maraike loro tambah nemen itu kan pikiran ya, Pak. Ayo apa yang ini tuku obat wae kangelan. Lah pikiran ini tuku obat. Padahal lorone kira bejaji, Pak. Tapi karena dia mikir harga obat, dia jadi tambah parah. Ya, apa meneh ana sing disengiti, Pak. Wis lara, obate larang, wong sing disengiti liwat. Itu langsung kambuh itu, Pak. Masya Allah itu ya. Ya, maka ya benar ya, dari semua yang kita sampaikan ini kita mempunyai menjadi tahu ya, terinspirasi bahwa ketika kita ingin masalah kita di akhirat nanti cepat ya terselesaikan, salah satunya dengan menyelesaikan urusan-urusan di dunia kita, gitu ya. Maka bunyi ayatnya itu memang proporsional. Fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gak mungkin kalau fil dunianya nggak benar kok fil akhirati apa? Fil akhirahnya kok benar, nggak mungkin. Ya, yang fil dunya hasanah saja kadang fil akhirah nggak hasanah. Kenapa? Karena ada hadis manil muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut?
Orang bangkrut ya orang yang tadinya punya harta terus menjadi tidak punya ya Yosua. Atau orang yang dagangnya banyak kemudian habis tanpa sisa. Dalam kesimpulannya orang yang tidak punya harta lagi. Maka Nabi mengingatkan para sahabatnya, orang yang bangkrut itu ketika nanti di hadapan Allah SWT dia banyak membawa amal. Sholatnya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, amal-amal kebaikannya banyak. Tapi banyak yang komplain kepada Allah tentang perilaku orang ini. Dia ditagih, ya Allah ini dulu pernah berkata kasar pada saya, ya Allah dulu ini pernah menyakiti raga saya, ya Allah dulu orang ini pernah merugikan saya. Maka Allah memberikan kepada orang-orang yang dirugikan tadi apa yang menjadi kebaikan orang tersebut sampai tidak tersisa, Pak. Ketika sudah tidak ada amalnya lagi, masih ada juga orang yang komplain kepada Allah tentang perilaku orang tersebut. Maka Allah memberikan keburukan orang-orang tadi kepada orang yang dikomplain tersebut. Inilah orang yang bangkrut, Pak. Ya, makanya fi dunya hasanah itu enggak jaminan fil akhirah hasanah. Nah, doanya proporsional. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Saya mulai mikir-mikirin ya. Mulai mikir-mikir ya. Dulu perilaku kita seperti apa? Nah, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau ada kaitannya dengan orang lain, selesaikan. Kalau ada kaitannya dengan haknya Allah, maka segera taubat. Ya, seperti itu akan menjadikan kita cepat ya prosesnya di akhirat nanti dan segera mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang dulu atau ditambahkan keterangan? Silakan. Ibu-ibu ada yang perlu diulang? Cukup? Ya. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Yali. Kemudian yang selanjutnya sadisuha yang keenam antuk mina bil qadari khairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang keenam, hendaknya kita mengimani kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang tidak baik. Qala al-fasni wa ma'nal iman bihi an ta'taqida anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wasyarra qabla khalqil khalqa wa anna jami'al kainat bi qada'illahi wa qadratihi wa huwa muridun laha wa yakfi i'tiqadi jazim bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Yang dimaksud dengan percaya kepada takdir ya, yang baik maupun yang tidak baik, kata Imam Al-Fasni, artinya kita mempercayai ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan merencanakan kebaikan maupun keburukan sebelum menciptakan makhluk. Dan semua yang ada itu dari yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat secara indera bi qadaillahi wa qudratihi, itu atas ya ketentuan dan juga keinginan yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muridun laha, dan dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan semuanya itu. Jadi yang dimaksud dengan percaya kepada takdir, kita yakin semua yang ada ini sudah ditentukan kapasitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada motor, mobil terbaru yang di-launching oleh sebuah perusahaan, kita akan bisa mendapati di sisi tertentu itu ada keterangan. Mobil ini berat bersihnya sekian, berat rangkanya sekian, berat muatan yang bisa ditanggung sekian. Ya, kemampuannya sudah terukur, sudah diatur.
maka itulah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi awake dhewe kepengin ngragapi awake dhewe, oh, saya ini sudah diciptakan, berarti Allah sudah mempunyai cerita alur untuk saya dan kapasitas untuk diri saya. Maka apabila kita ingin merubah cerita dan kapasitas, itu komplainnya langsung kepada Allah. Begitu ya. Bisa nggak berubah takdir ini, Pak? Bisa. Ya, dengan ikhtiar, dengan doa, Allah berkenan merubah takdir. Kalau kita ya konsultasi kepada pabrik, Pak, saya membutuhkan kendaraan ini, tapi speknya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya ingin kendaraannya seperti ini, tapi speknya ditambah. Pabrik bisa bikin tidak? Bisa. Tolong kembalikan, nanti akan saya rubah sesuai dengan yang jenengan inginkan. Sama dengan kita mau meriang, kenang angin watu, tulan nato, gerges, ya, kesuwen sidik, ora kenang napa, sego, kerian. Nah, bisa dirubah tidak seperti itu, Pak? Bisa. Berdoa, ikhtiar, nanti kita speknya akan naik. Nah, tapi tidak cukup itu ya. Nanti kita harus membaca sempurna dengan konklusi yang sesuai dengan apa yang dimaksud dari pengarang ini. Itu hanya gambaran saja. Bahwa ketika Allah menciptakan, Allah sudah punya ketentuan sebelum ciptaannya itu dimunculkan. Ya, tadi ada gambar 3D, prototype, terus uji coba kelayakan, sampai nanti on the road. Ini saya gambarkan di perusahaan aja ya, soalnya kalau kita nanti yang goib, yang tidak bisa kita ilustrasikan, kita akan sulit untuk mencerna. Seperti itu juga Allah sudah merencanakan semua yang ada di alam semesta, termasuk diri kita. Jalur ceritanya, terus kapasitas orang per orangnya, terus nanti ketemu siapa saja, bagaimana, itu sudah tercatat rapi. Sampai nanti Allah mempunyai kemampuan mewujudkan kita di tahun-tahun kelahiran kita masing-masing. Jadi sebagaimana hadis yang pernah kita dengar ya, Allah sudah menulis takdir dari makhluk sebelum penciptaannya 50.000 tahun. Jadi kita belum ada, 50.000 tahun itu skripnya sudah ada. Itu yang dinamakan muridan. Allah mempunyai kehendak. Kehendak Allah sudah tertuang di dalam lauh tadi, tulisan-tulisan. Nah, kemampuan Allah untuk bisa mewujudkan itu nanti dengan kudrohnya. Kapan kudrohnya? Pak Yam ditakdir ada di tahun 70-an. Nah, itu takdir Allah. Pak Yam ditakdir bisa mempunyai nanti ya tinggi badan, warna kulit, terus jenis kelamin. Nah, itu juga taksis ya, kekhususan yang diberikan oleh Allah dari sifat kudrohnya Allah tadi. Ya, tapi ceritane Pak Yam wis ono 50 tahun sadurunge Pak Yam ono. Gitu ya. Nah, maka ketika Pak Yam muncul itu sudah tertulis, malaikat sudah tahu, oh ini kapasitasnya sakmene. Kayak Gunung Rinjani katanya mampu, enggak apa-apa. Gitu ya, karena speknya sudah tertulis gitu. Awalnya masjid, atine ning gunung ya. Oke. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita perjelas rukun iman yang ke-6, masalah takdir, di kesempatan yang akan datang insya Allah. Kita cukupkan. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.